Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiwi Lestari, NPM 2148201021, Prodi Farmasi 1A, mata kuliah Matematika Farmasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem metrik dan sistem lazim dalam farmasi. Penjelasan yang pertama yaitu mengenai sistem metrik. Perhitungan, pengukuran, dan konversi farmasi adalah fungsi penting bagi profesional farmasi. Sistem pengukuran farmasi melibatkan berbagai perhitungan dan konversi formulasi, bahan, dan komponen dosis obat. Salah satu fungsi paling penting dari seorang profesional farmasi adalah kemampuan untuk melakukan pengukuran, perhitungan, dan konversi farmasi yang akurat. Tanpa kemampuan ini, seorang profesional farmasi tidak dapat menerapkan pengetahuan mereka tentang farmakologi secara praktis selama fungsi kerja sehari-hari mereka. Ini penting karena salah perhitungan, konversi, atau pengukuran akan mempengaruhi dosis dan berpotensi membahayakan pasien. Memiliki pengetahuan tentang sistem pengukuran farmasi hanya akan menguntungkan profesional farmasi. Sedangkan sistem metrik sendiri memiliki arti sebuah sistem satuan pengukuran internasional yang baku. Umumnya, negara berkembang telah memakai sistem ini. Sistem metrik merupakan sistem desimal yang menggunakan kelipatan 10, baik untuk pembagian maupun perkalian. Ada 3 satuan sistem metrik. Yang pertama, sistem metrik untuk satuan panjang, yaitu meter, sistem metrik untuk satuan berat atau massa, yaitu gram, dan sistem metrik untuk satuan volume, yaitu liter. Di sini ada contoh tangga konversi satuan volume. Setiap naik tangga akan dibagi dengan 10 dan setiap turun tangga akan dikali dengan 10. Sistem metrik juga merupakan sistem pengukuran yang paling umum digunakan untuk perhitungan farmasi karena memungkinkan konversi yang cepat dan mudah antara berbagai sistem pengukuran. Unit metrik yang paling sering dipakai dalam penulisan obat adalah 1 gram sama dengan 1000 mg, 1 liter sama dengan dan 1 mg sama dengan 1000 mikrogram. Di bawah ini ada keterangan baca, yaitu G sama dengan gram, mg sama dengan miligram, L sama dengan liter, ml sama dengan mililiter, mg sama dengan miligram, dan mkg sama dengan mikrogram. Di sini kita masuk ke contoh soal. Yang kedua, konversikan. Jawaban dari yang nomor 1 yaitu kita menggunakan unit metrik, yaitu 1 gram sama dengan 1000 mg. Kita masukkan angkanya. 6 gram sama dengan 6 dikali 1000 sama dengan 6000 mg. Yang dimana kenapa dikalikan dengan 1000? Karena dari gram ke miligram telah ada perpindahan letak turun tangga sebanyak 3 langkah. Maka dari itu kita kalikan dengan 1000. Jawaban dari nomor 2 yaitu kita menggunakan unit metrik berupa 1000 mg sama dengan 1 gram. 7000 mg sama dengan 7000 dibagi 1000, yaitu 7 gram. Kenapa dibagi 1000? Karena dari miligram ke gram telah ada perpindahan letak naik tangga sebanyak 3 langkah. Maka dari itu kita bagi dengan 1000, maka hasilnya yaitu 7 gram. Pembahasan yang kedua yaitu tentang sistem pengukuran yang lazim dalam farmasi. Yang pertama, sistem apotek.
Sistem apoteker adalah salah satu dari 3 sistem pengukuran yang digunakan dalam perhitungan farmasi, yang menggunakan berat dan volume sebagai divisi pengukuran. Ini termasuk pengukuran ons, galon. Secara tradisional, sistem ini berasal sebagai sistem bobot dan ukur untuk mengeluarkan dan meresepkan obat untuk apoteker, apoteker sejarah, dan alkemis. Saat ini, apoteker masih sering menggunakan sistem apotek sebagai sistem pengukuran utama mereka. Yang kedua yaitu sistem Avoyer-Dupuis. Sistem Avoyer-Dupuis mirip dengan sistem apotek. Namun, sistem Avoyer-Dupuis secara eksklusif mengukur berat berdasarkan 6 ons setara dengan 1 lb atau pon. Sistem pengukuran ini adalah sistem pengukuran berat badan setiap hari yang dikenal banyak orang. Dalam pengukuran farmasi, sistem Avoyer-Dupuis berguna untuk mengukur jumlah massal ketika membeli atau menjual, termasuk obat-obatan dan bahan kimia yang dijual bebas. Di sini kita masuk ke latihan soal atau contoh soal sistem pengukuran yang lazim dalam farmasi. Nomor 1, data laboratorium berikut ada pada nilai normal untuk orang dewasa. Ubahlah nilai berikut menjadi mikrogram per mililiter. Nomor 1 dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, kolesterol 160 mg per desiliter. Yang kedua, kreatinin serum 1 mg per desiliter. Jawaban dari yang nomor 1 bagian 1 yaitu 160 mg sama dengan 160 dikali 1000 menghasilkan 160.000 mikrogram. 1 desiliter sama dengan 1 dikali 100 menghasilkan 100 ml. 160 mg per desiliter sama dengan 160.000 mikrogram per 100 mg menghasilkan 1600 mikrogram per miligram. Jawaban dari yang nomor 1 bagian 2 yaitu 1 mg sama dengan 1 dikali 1000 menghasilkan 1000 mikrogram. 1 desiliter sama dengan 1 dikali 100 menghasilkan 1000 ml. 1 mg per desiliter sama dengan 1000 mikrogram per 100 ml menghasilkan 10 mikrogram per mililiter. Nomor 2, jika suatu tablet aspirin mengandung 500 mg aspirin per tablet, berapakah tablet yang dapat dibuat dari 1 kg aspirin? Jawabannya yaitu 1 kg sama dengan 1000 gram sama dengan 1 juta miligram. 1 juta miligram dibagi 500 miligram sama dengan 2000 tablet. Sekian dari saya. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.